dia di interview hasilnya gagal terus 3 kali. Bukan kita nggak pernah mau memajukan siapapun, karena begini, dalam proses pengajuan di satu klien ada plot yang merasa dirugikan kan, karena kita ada konsep DP ya. Kalau keberatan jangan, selalu saya sampaikan biar akad kita jelas. Gitu dah. Konsep DP itu sendiri penipuan atau komitmen ya? Sedikit dok, kemarin ditanya sama owner apa aja waktu interview. Pasti kan ada tahapan interview kemarin. Iya. Apa aja sih buat jadi motivasi? Ada beberapa tahapan. Yang pertama itu Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan Pulau TJS. Hari ini tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 7 Agustus 2025 ya. Alhamdulillah saya bersama kru-kru yang sudah di-approve lagi nih untuk kapal Balker bersama Mas Gunawan dan Joko ya. Joko pas orang Jawa juga namanya Joko. Alhamdulillah selamat dan sukses ya. Tadi juga saya sudah briefing edukasi tentang knowledge pekerjaan di atas kapal, tentang keselamatan, tentang tugas tanggung jawab. Harapan saya mudah-mudahan dapat bekerja dengan baik di atas kapal, terus kembali lagi ke Indonesia dengan selamat ya. Tujuannya itu karena pastinya harapan orang-orang tercinta di rumah tuh nunggu kita pulang dengan selamat, walaupun kita nggak pernah tahu namanya musibah. Ya mudah-mudahan dengan apa yang tadi saya jelaskan bisa menjadi perhatian dalam dirinya untuk menjaga keselamatan pada dirinya masing-masing. Karena kan saya nggak jagain sampean kalian pada di atas kapal, gitu ya. Saya mengingatkan, reminder di sana. Dan yang kedua tadi tentang knowledge, edukasi, tugas tanggung jawab adalah supaya apa? Dapat bekerja yang baik di atas kapal. Jangan sampai saya mendapat laporan dari klien bahwa krunya nggak bisa bekerja nih, nggak tahu kerja, dipulangkan. Kalau dipulangkan kita yang rugi semua, ya rugi untuk pembiayaan operasional, pemberangkatan semua. Nah harapan saya bekerjanya dengan baik, karena kalau kondisi kita baik bekerja di atas kapal, pasti owner juga akan interest lagi sama kita, gitu ya. Karena kondisi bagus, harapannya begitu semua ya, harapannya bisa bekerja dengan baik. Nah saya bersama Ebi Gunawan yang sebagai Ebi ya, untuk di kapal Balker. Boleh kenalan dulu saya dengan siapa namanya sampean? nama saya Gunawan. Asal dari mana? Asal dari Jawa Barat Dari Jawa Barat. Cirebon. Oh Cirebon, hampir dekat tetanggaan Tegal ya. Cirebon sama Tegal nih. Dekat. Gitu. Oke. Nah sekarang alhamdulillah join di kapal Balker ya. Iya alhamdulillah. Udah pernah join di kapal Balker belum? Sebelumnya belum pernah. Belum pernah. Jadi ini pengalaman first time ya. Iya, first pengalaman time pertama di Bulgaria. di Balker. Alhamdulillah mudah-mudahan jadi pengalaman yang bermanfaat ya. Amin. Pengalaman ilmu, pengalaman segala hal ke depan. Saya mau tanya dong, gimana bisa tahu TJS sampean? Kok bisa tiba-tiba apply TJS terus approve di TJS, gimana ceritanya? Awal mula sih dari sosial media. Terus waktu itu juga ada ini arahan dari temen juga yang pernah satu kapal gitu. Ada yang nyampein katanya coba aja di TJS katanya. Gitu, coba di TJS. Iya katanya. Terus ya aku tengok-tengok channel YouTube-nya sama TikTok-nya. Mungkin aku juga tertarik kan waktu itu. Akhirnya aku coba juga buat apply gitu. Apply-nya datang ke kantor atau secara online? Kan ada dua cara tuh cara apply-nya. Waktu awal sih online, masih lewat WA. Masih lihat WA. Cuman waktu itu aku posisi masih on board. Oh masih on board. Cuman masih belum rezekinya gitu. Perusahaan kemarin masih ini apa? Masih nahan saya. Masih nahan. Nggak bisa sempet off, jadi makanya tertunda. Terus akhirnya saya pulang buat sekolah. Selesai sekolah aku kesini tadi ketemu sama Pak Restu langsung ke kantor. Oke, berarti kemarin dengan komitmen DP ya berarti ya? Enggak, komitmen Datang aja dan dokumen ke kantor. Jadi prosesnya secara offline ya kemarin ya. Tapi proses semua dari interview dan lain-lainnya itu secara online kemarin ya? Iya, secara online. Alhamdulillah. Sedikit dok, kemarin ditanya sama owner apa aja waktu interview. Pasti kan ada tahapan interview kemarin. Iya. Apa aja sih buat jadi motivasi? Ada beberapa tahapan. Yang pertama itu introduce. Yang kedua itu mengenai tentang alat keselamatan pelindung diri seperti APD atau biasa dibilang PPE. Itu sama alat-alat keselamatan LSA. Terus bendera-bendera kayak gitu, sama yang paling utama itu responsibility kita sebagai sesuai apa yang kita inginkan gitu. Tugas tanggung jawab ya dari posisi jabatan yang kita miliki ya.
standar basic itu yang sering biasa ditanyakan. Tapi ini sebagai masukan aja ya. Nah buktinya Mas Gunawan ini alhamdulillah jadi punya experience balker ya. Mudah-mudahan berangkatnya dengan selamat dan lancar sampai ke kapal. Sekarang lagi proses medikal ya besok ya. Iya, medikal dan nanti buat PDA juga karena flight Panama harus ada PDA-nya gitu ya. Sukses dan selamat ya. Amin. Oke, baik, terima kasih. Oke, berikutnya dengan Ebi Joko nih, Mas Joko. Alhamdulillah udah di-proof ya, buat Balket juga nih, dengan kapal Balket. Udah pernah di-join di Balket belum? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Ini first time juga first ya, time juga. ke Balket, dapat punya kesempatan, pengalaman dan ilmunya juga pastinya ya. Nah terus apa namanya? Gimana sih bisa tahu TJS? Dari sosial media, Pak. Sosial media di stalking Bapak punya akun kan? Oh di saya, akun saya. Sering live juga kan soalnya. Jadi lihat-lihat di situ kok menarik kan? Gampang juga prosesnya. Permudah nggak apa dipersulit sih? Permudah sih Pak kalau menurut saya. Ya gampangnya begini ya. Kalau kamu dapat, kamu bisa, kalian krunya bisa berangkat, bisa saya bantu berangkat, saya dapat benefit loh. Ngapain bikin saya persulit kan gitu? Iya, timbal baliknya kan. Jadi dari saya bantu, kamu bisa proses join, ada jasa yang kami dapatkan. Itu kan dijelaskan di awal ya. Siap. Dijelaskan di awal, sepakat kita bantu proses. Karena di dalam Islam kita sepakat dulu nih. Iya, betul. Kalau nggak sepakat jangan dipaksain. Jadi kalau misalkan ada pelaut yang merasa dirugikan kan, karena kita ada konsep DP ya. Kalau keberatan jangan, selalu saya sampaikan biar akad kita jelas. Itu dah. Konsep DP itu sendiri penipuan atau komitmen yang sebenarnya? Komitmen sih Pak. Soalnya kan takutnya kalau kita sudah approve, kita nggak jadi berangkat kan rugi di pihak agensi atau kadang-kadang ada yang keberatan. Nah, kita nggak mau paksakan hal itu ya. Kalau merasa ada dirugikan, kita ada di kantor TJS nih ya, di Kelapa Gading. Bisa datang ke sini ya. Kalau merasa dirugikan, laporkan bawa buktinya. Kadang ada yang komen di TikTok saya, wah ini agensi penipu. Penipu tapi siapa yang saya tipu? Kalau penipu itu jelas ya merasa dirugikan kan. Betul. Datang ke kantor kita bisa kan? Bawa buktinya, saya ganti, saya ganti kalau merasa ada yang dirugikan. Gitu ya. Jadi harapan saya pelaut-pelautnya juga cerdas. Bukan tujuan untuk merugikan siapapun, tapi sebagai kita komitmen sama-sama. Gitu. Saya nggak mau. Saya juga kan kita ngebangun usaha itu pengen untung ya, ada profit. Jangan sampai akibat ulah perilaku kru yang tidak bertanggung jawab, akhirnya kami yang dirugikan. Kehilangan kepercayaan kan. Itu dia, itu yang mahal. Nah jadi berarti tahu dari media sosial ya, dari media sosial. Itu posisi di kapal apa di rumah? Posisi di rumah sih Pak, saya soalnya apply di rumah kan. Oh apply di rumah, dari Jambi itu? Dari Jambi. Oh dari Jambi, apply di rumah, proses dengan siapa stafnya yang dengan handle? Bapak Restu. Dengan Restu, oke dengan Restu, kirim dokumen, kirim komitmen. Iya betul. Interviewnya sekali gagal atau berapa kali? Soalnya ada beberapa kali. Pak, satu kali. Iya. Dia approve ya? Dia approve. Yang kayak kemarin saya ada bilang saya bikin konten di video saya itu atas nama Ibi Rivaldi. Iya. Saya tanya kamu sekali atau dua kali? Sekali Pak. Baru pertama kali join ke kapal luar, satu kali interview, dia approve udah berangkat kemarin tuh. Ada kan? Kan setiap yang berangkat pasti saya posting. Iya ada. Gitu. Nah alhamdulillah udah rezekinya. Saya selalu bilang sampaikan semua, saya nggak pernah menjamin. Ada yang komen dia di interview hasilnya gagal terus 3 kali. Bukan kita nggak pernah mau memajukan siapapun, karena begini, dalam proses pengajuan di satu klien kita nggak mungkin mengirimkan dia yang lagi proses di owner tersebut. Iya betul. Gitu, kita mencari yang baru. Intinya begini, segala hal ini dalam mengejar rezeki ini ada 3 poin dalam kehidupan. Rezeki, jodoh dan maut Allah yang mengatur. Iya betul. Kita diperintahkan ikhtiar atau usaha. Kalau misalkan sudah rezekinya kayak sampean di satu kali interview, alhamdulillah di-approve. Sampai nanti berangkat di atas kapal berarti sudah rezekinya. Interview gagal, inilah kehidupan. Kita terkadang ya Allah masih berarti belum rezekinya buat kita. Gitu ya. Jadi bukan TJS nggak mau lambat proses, nggak mau bantuin. Bukan. Kalau kita senang kuliahnya berangkat semua, dari yang ngaji 100 orang berangkat semua kita senang. Alhamdulillah dapat rezekinya banyak gitu. Tapi kan semua kita juga berusaha nih. Saya membantu jalannya, membuat edukasinya supaya krunya bisa berangkat. Gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi alhamdulillah beliau dari Jambi ya. Iya betul. Jambi baru datang ke MSTJS ya kemarin ya. 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Alhamdulillah saya paksakan nggak suruh bayar MSTJS nggak? Enggak Pak. Enggak ya. Cuman suruh bayar apa? Untuk biaya makan aja. Lauk kali. Kalau bulog udah dikasih. Iya. Beras, gas, air semua udah dioperasionalin tuh. Dari mana uangnya? Dari kalian besok yang udah berangkat. Saya potong nanti dijelaskan sama Pak Restu tuh. Untuk bantu apa? Uang beras, uang air.
Nah saat berangkat, saat datang di sini kan terkadang kita pelaut nggak punya mes, Ya betul. nginep di hotel atau nginep di penginapan, lumayan biaya kosnya. Lumayan. Ini kan datang ke situ udah tinggal tidur ya, padanya bareng-bareng ya. Yang penting nggak kehujanan, ada kompor buat masak, makan bareng-bareng, lauknya juga dimasak bareng-bareng, gitu ya. Oke baik, terima kasih semuanya, Mas Joko, Mas Gunawan. Pesan saya tadi, mudah-mudahan kerja dengan baik di atas kapal, selamat, pulang dengan selamat, dan ingat nih. Pelaut itu terkadang lupa pas saat mereka jalan di atas kapal kebanyakan inginan. Ini yang kadang-kadang nafsu pelaut ya. Pengen inilah, pengen itu. Besok pulang nganggur 3 bulan udah tepok jidat. Kenapa saya bicara begitu ya? Karena saya pelaut ya. Jadi saya paham itu. Ingat masa depan kalian masih panjang, kejar karir ijazah setinggi-tingginya, dan jangan lupa mulai belajar investasi. Ya, mulai belajar investasi karena kita tidak selamanya bekerja di atas kapal. Apalagi kerja pelaut cuma 1 tahun kontrak selesai. Apalagi kondisinya nggak bagus, udah susah lagi cari kerja, gitu ya. Jadi harapan saya udah mulai belajar ke depan, memikirkan kehidupan karena nggak selamanya kita akan bekerja di atas kapal. Ada masa waktu kita masa pensiun, gitu ya. Sukses semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan jadi manfaat, jadi bekal buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.